Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita ingin belajar pelajaran yang ketujuh tentang baptisan selam. Pelajaran ketujuh tentang baptisan selam. Mari kita sebelumnya berdoa. Bapa di surga, kami berdoa mohon pimpinan Tuhan supaya Allah Roh Kudus mengurapi baik hamba maupun jemaat-Mu, terutama kelas dewasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saya ingin mengajak kita memikirkan ada dua upacara agung di gereja baptis. Satu baptisan yang kita pelajari hari ini dan beberapa minggu, 6 minggu ke belakang, dan kedua adalah perjamuan Tuhan. Nah, untuk mempromosikan perjamuan Tuhan, saya minta waktu barang 2 menit. Pada besok hari adalah hari ibadah kita, hari Minggu, dan Ibu Bapak Saudara akan ada perjamuan Tuhan. Dan dalam perjamuan Tuhan pada besok hari Minggu kita mempersiapkan diri masing-masing. Karena itu perjamuan ini memang agak istimewa karena dilakukan dalam situasi di mana masih pandemi, sehingga ada dua teknik yang dilakukan oleh gereja. Yang pertama, gereja akan membagikan gelas anggur plastik seperti ini dan juga ada rotinya di dalamnya. Dan saudara yang datang ke gereja, waktu saudara datang, saudara akan menerima seperti ini. Nanti gembala sidang akan mengajak saudara dalam perjamuan live streaming di gereja, yang hadir di gereja. Dan waktu gembala sidang berkata, mari membuka, mengambil roti, saudara memang harus mempersiapkan supaya itu terbuka. Pelan-pelan dibuka dan saudara bisa mengambil roti dan memakannya. Waktu gembala sidang mengajak, mari membuka cawan ini, saudara bisa membuka cawannya dan saudara meminumnya. Setelah itu, karena ini bukan gelas yang biasa kita lakukan, bisa dibuang. Ditaruh di dalam bangku gereja, nanti saudara ambil lagi, dibuang di tempat sampah. Yang kedua, kalau saudara di rumah, apa yang harus dilakukan? Mari mempersiapkan roti dan anggur atau simbol dari anggur secara mandiri. Saudara bisa mengambil gelas di rumah saudara bersama keluarga saudara dan menuangkan, saya memakai Fanta merah dan menyiapkan sedikit, dan saudara juga bersama anak istri dan yang sudah menerima Tuhan Yesus dan dibaptiskan, saudara mempersiapkan diri dan juga menyiapkan crackers seperti ini. Dan waktu gembala sidang mengajak saudara-saudara yang di rumah, mari kita mengangkat roti, saudara mengangkat roti, mari kita memakannya, saudara memakannya. Saudara-saudara yang di rumah, jemaat sekalian, mari kita mengangkat gelas, dan saudara juga mengangkat gelas dan meminumnya. Saudara, itu simulasi tentang perjamuan Tuhan, karena ada dua cara, di gereja dan di rumah masing-masing, bagi saudara dan Bapak Ibu yang tidak dapat berangkat ke gereja. Ini kompromi yang paling mungkin terjadi bagi kita semua. Saudara, waktu kita belajar hari ini dari baptisan dengan selam, kita belajar bersama-sama dari contoh Alkitab di Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat 6 sampai 40. Dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 6 sampai ayat 26 sampai 40 itu dikisahkan tentang bagaimana Filipus dan sida-sida yang berasal dari Ethiopia itu berjumpa dan melakukan percakapan, dan sida-sida itu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan mereka pada akhirnya melihat air dan sida-sida itu memberi diri dibaptiskan. Jadi itu sebabnya baptisan di gereja baptis adalah baptisan karena percaya, believer baptism, baptisan untuk orang-orang yang percaya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, waktu kita melihat bagian yang kita pelajari hari ini, kita belajar bersama-sama dari sida-sida dari tanah Ethiopia yang berjumpa dengan Filipus, hamba Tuhan Yesus Kristus. Waktu kita belajar bersama-sama mulai dari ayat 26 dan selanjutnya, kita belajar satu kebenaran yang begitu penting, bahwa saudara dan saya diperintahkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayat yang ke-19 sampai 20. Pergi, jadikan sekalian bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ajar mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu,
Ya, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada kesudahan zaman atau sampai pada akhir zaman. Waktu kita belajar bagian inilah amanat dari Tuhan Yesus untuk kita lakukan. Amanatnya sebetulnya kata kerjanya itu satu, jadikan semua bangsa muridku. Itu kata kerjanya. Dan kata-kata yang menyertai kata kerja itu begitu penting, ya. Yaitu apa? Disebut di situ baptis, ajar mereka melakukan segala sesuatu dan pergi. Jadi pergilah, baptislah dan ajarlah. Tapi inti dari ayat ini adalah jadikan mereka murid Tuhan Yesus, dan saudara diberi cara untuk pergi, diberi ajaran untuk membaptiskan, dan diberi cara untuk mengajarkan mereka. Jadi bagian ini bagian yang harus kita lakukan sebagai gereja, sehingga gereja masih menjalankan bagian ini, yaitu yang penting tentang baptisan. Waktu kita belajar firman Tuhan ini, kita juga belajar bersama-sama apa yang terjadi dengan Filipus di daerah Yerusalem, di daerah Gaza. Dan waktu Filipus berjumpa dengan orang Ethiopia ini, orang Ethiopia sedang membaca Alkitab tentang kitab Yesaya, dan Filipus bertanya, apakah Anda mengerti tentang tentang seekor domba dibawa ke dalam pembantaian? Apakah Anda mengerti bagian itu? Dan sida-sida itu menjalin diskusi dengan Filipus, dan akhirnya Filipus mengabarkan Injil kepada sida-sida, dan sida-sida itu percaya. Di dalam ayat yang ke-36 dikatakan begini, mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air, lalu berkata sida-sida itu, lihat di situ ada air, apakah halangannya jika aku dibaptis? Lalu apa kata Filipus? Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Dan jawab sida-sida itu, aku percaya bahwa Kristus adalah anak Allah. Dari bagian ini kita belajar bersama-sama hal yang begitu penting, bahwa kepercayaan kita meyakini bahwa baptisan itu karena percaya, bukan karena ikut-ikutan. Karena percaya. Waktu orang itu percaya, lalu ayat 38, lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, maka baik Filipus maupun sida-sida, dan Filipus membaptis dia. Filipus membaptis sida-sida itu. Inilah satu kebenaran lain, dan ada banyak kebenaran lain. Misalnya pembaptisan yang di Alkitab semuanya merujuk kepada pembaptisan secara selam. Pembaptisan secara selam. Jadi baptisan secara selam itu adalah baptisan yang diajarkan oleh Alkitab, oleh firman Tuhan. Baptislah mereka. Memang kita tahu bahwa dalam sejarah gereja itu ada beberapa jenis sejarah gereja ada beberapa jenis pembaptisan. Ada orang yang dibaptiskan dengan cara dipercik dari atas kepala. Ada baptisan dengan cara juga bendera. Dan gereja baptis mempercayai pembaptisan itu dengan cara diselam. Ada orang yang bertanya, kenapa gereja baptis membaptis dengan diselam? Setidaknya kita belajar alasan yang penting. Yang pertama, kita belajar dari istilah kata baptisnya itu sendiri, berarti ditenggelamkan atau dicelupkan ke dalam air. Baptizo, dicelupkan ke dalam air, diselamkan ke dalam air. Kenapa harus diselamkan ke dalam air? Karena penyelaman ke dalam air itu paling mendekati makna atau simbol yang dikatakan dalam surat Roma pasal yang ke-6. Jadi kalau ibu bapak membaca surat Roma pasal 6 ayat 3 sampai ayat yang ke-6, di situ dijelaskan tentang prinsip. Karena prinsip menentukan cara. Prinsipnya adalah orang harus diselamkan ke dalam air, tanda bahwa dia, kata Roma 6 ayat 3, dia telah mati dan dikuburkan bersama-sama dengan Kristus, dan
dihidupkan dalam hidup yang baru bersama-sama dengan Kristus. Roma 6 ayat 3 sampai ayat 6 atau Kolose 2 ayat 12. Jadi seorang yang dibaptis di dalam gereja baptis adalah orang yang ditenggelamkan ke dalam air dan diangkat kembali, karena itu mendekati ajaran dari firman Tuhan untuk orang mengerti bahwa dia sudah dikukuhkan dalam satu keyakinan bahwa dia sudah dikuburkan hidup lamanya dan dibangkitkan dalam hidup yang baru sebagai murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Jadi dua alasan itu saya kira sangat jelas bagi kita. Ya, dua alasan ini sangat jelas bagi kita bahwa saudara dan saya orang baptis mempercayai baptisan itu dengan selam, karena itu dari etimologinya, dari segi bahasanya saja sudah jelas. Baptizo atau dicelupkan ke dalam air. Yang kedua, pembaptisan selam itu digambarkan oleh firman Tuhan sebagai sesuatu yang mendekati Roma 6 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6 dan Kolose 2 ayat 12, yaitu simbol kematian bersama Kristus dan kebangkitan bersama dengan Kristus. Karena itu saudara dan saya melakukan itu. Di dalam sejarah gereja juga kita memahami bahwa ada banyak orang yang belajar dari kisah para rasul. Kita belajar bersama-sama bagaimana orang-orang awal gereja-gereja perdana membaptiskan orang secara selam. Nah, banyak pertanyaan. Bagaimana dengan pembaptisan secara percik? Pembaptisan secara percik pun di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jadi kita tidak pada posisi yang menyalahkan atau menghakimi orang yang dibaptiskan secara percik. Tapi keyakinan gereja baptis adalah kita meyakini pembaptisan itu dengan diselamkan ke dalam air. Ini kepercayaan kita karena dua alasan yang tadi saya sampaikan, yaitu alasan Alkitab yang memberi istilah baptisu atau baptis itu berarti dicelupkan, dan yang kedua kita belajar bahwa dengan cara diselamkan itu mendekati makna dari mati bersama Kristus dan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Memang dalam sejarah gereja ada misalnya saja kaum Sipirian atau juga Bapak Eusebius sejarah gereja itu menyampaikan bahwa ada situasi di mana gereja harus membaptiskan orang secara selam. Tapi ada situasi-situasi tertentu di mana misalnya untuk orang yang sakit, kalau kelompok Sipirian itu atau Sipirianus itu nama uskup dari Kartigo, uskup ini mengajarkan ketika itu terjadi situasi yang sangat luar biasa, situasi pandemi yang membunuh banyak orang, sehingga waktu itu saudara, banyak orang yang sakit, tidak dapat dibaptiskan, parah, sakit mau mati, dan gereja memang melaksanakan pembaptisan dengan cara dipercik sebagai satu kompromi terhadap situasi yang khusus, tapi itu tidak boleh menjadi satu situasi yang umum. Jadi kita tidak dalam posisi menghakimi orang yang dibaptis percik, tapi kita dalam posisi di mana kita mempercayai baptisan itu secara selam. Begitu juga hari ini, saudara bisa diskusikan di kelas saudara bahwa apakah perjamuan Tuhan dengan cara yang tadi saya sampaikan itu ya, cara yang sederhana, itu yang dilakukan oleh gereja-gereja pada hari ini, memang itu hanyalah simbol, hanyalah cara. Ada cara di mana kita melakukannya di gereja, ada yang melakukannya di rumah. Ini karena situasi. Jadi kita harus tetap berprinsip bahwa tubuh Kristus itu dilambangkan dengan roti dan dengan anggur. Itu adalah peringatan akan makna perjamuan Tuhan. Nanti kita akan bahas di pelajaran yang berikutnya. Tapi ketika kita membahas tentang baptisan itu memang kita membahas secara selam. Ingat, baptisan selam bukan metode. Jangan lupa,
Baptisan selam itu bukan metode, bukan cara, tapi ajaran, adalah prinsip di Alkitab yang kita harus menghidupinya sebagai gereja. Kalau itu metode, saudara bisa mencari metode-metode. Kayak seperti ini, live streaming ini metode, bukan ibadah. Ibadah yang sesungguhnya adalah saudara berhubungan dengan Kristus secara pribadi, dan saudara bisa membangun hubungan-hubungan dengan Kristus melalui doa saudara, melalui pembacaan Alkitab saudara, melalui perilaku-perilaku hidup saudara setiap hari. Itu ibadah yang sejati. Saudara dapat menerapkan ibadah secara physical fellowship, ya. Jadi secara fisik di dalam situasi yang nanti kita meyakini pandemi ini berlalu, tetap ibadah yang baik menurut saya adalah ibadah yang memenuhi apa yang surat Ibrani katakan, ya, marilah menjelang hari Tuhan yang mendekat, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadahmu seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Ya, itu Ibrani 10 ayat 25 itu menolong kita bersama-sama. Nah, Bapak Ibu, jadi ketika kita kembali ke dalam baptisan, mari diskusikan di kelas kita masing-masing. Baptisan itu yang dengan cara Islam bukanlah metode, tapi prinsip pengajaran, karena dua alasan. Satu, alasan dari istilahnya baptizo, artinya ditenggelamkan dalam air. Yang kedua adalah karena maknanya mendekati apa yang Alkitab ajarkan, yaitu mati, dikuburkan bersama dengan Kristus, dan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Baik Ibu Bapak, itu pelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu Bapak sekalian. Mari berdoa. Bapa di surga, biarlah Tuhan menolong jemaat-Mu memahami kebenaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.